Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau. Alhamdulillah, kali ini aku bisa share video lagi ya teman-teman. Dan sesuai dari judul di thumbnail video, kali ini aku mau memberikan 5 tips membagi waktu sebagai ibu rumah tangga agar lebih produktif, efektif, dan pastinya agar bisa lebih bermanfaat. Oke, langsung aja ya ke videonya. Kegiatan aku itu di malam hari ya teman-teman. Kali ini aku itu mau bikin es lilin gitu. Dan di sini aku mau bikinnya itu es cappuccino cincau sesuai requestan pas suamiku. Jadi aku menyempatkan waktu sebelum kajian majelis gitu di Perum untuk bikin jajan dulu, karena pas suamiku itu shift 2 ya teman-teman. Jadi pulangnya itu jam 1 pagi. Jadi kalau aku bikin sekarang dan untuk besoknya kan udah dingin gitu di freezer, udah rada keras gitu, bisa dimakan. Karena juga pas suamiku besoknya libur, jadi pengen cemilan gitu ya teman-teman. Apalagi di Cikarang itu panas banget, meskipun hujan terus itu hawanya panas. Jadi aku mau bikinin es cappuccino cincau yang aku buat di plastik lilin gini ya teman-teman agar lebih banyak gitu. Dan nanti kalau setelah pulang kajian majelis gitu pasti kan ada yang udah dingin ya teman-teman. Jadi sebagian itu kalau udah ada yang keras gitu ya bisa aku makan dan aku bagiin juga untuk ke tetangga Perum. Dan di sini langsung aja ya ke tips yang pertama yang aku terapkan dalam kehidupan aku agar lebih produktif membagi waktu. Yang pertama itu kita harus menyempatkan dan meluangkan waktu ya teman-teman untuk khusus ibadah dan mencari ilmu. Jadi contohnya kayak gini, bukan maksud aku sombong ataupun ria membagikan waktu aku seperti ini ya teman-teman. Aku itu hanya men-share aja, semoga bermanfaat. Jadi seperti ini contohnya teman-teman. Aku itu ada kegiatan majelis itu, majelis ilmu ya teman-teman di Perum itu jam 18.30. Jadi sebelum itu aku harus menyempatkan waktu sholat maghrib aku. Dan aku itu menyempatkan buat untuk es ini juga agar jadi sebagian dan nanti separohnya aku lanjutin lagi buat aku bikin ya teman-teman setelah pulang kajian. Jadi biar waktu kita itu bermanfaat ya teman-teman. Kalau aku udah pulang kajian kan esnya sebagian udah ada yang keras gitu dingin, jadi bisa aku bagiin ke tetangga Perum yang ngaji bareng gitu di majelis sholawat dan majelis ilmu ya teman-teman yang berada di perumahan kita. Jadi kan bisa bermanfaat waktu kita. Dan nanti besoknya juga bisa pas suami makan untuk esnya ya teman-teman. Jadi aku itu berusaha banget produktif menyempatkan waktu di saat bener-bener butuh waktu itu. Kita harus tetap memprioritaskan dari segi ibadah dan mencari ilmu. Dan kedua yang aku terapkan agar waktuku itu lebih produktif, apalagi aku itu seorang ibu rumah tangga yang masih berjuang di garis 2 ya teman-teman. Jadi waktuku itu masih luang banget, belum ngurusin anak ya teman-teman. Jadi aku produktifin untuk membagi waktu sebelum sholat subuh. Aku itu udah bangun untuk cuci piring, bersih-bersih rumah dan masak. Ketika pas suamiku shift 3 pulang dari rumah, jadi untuk rumahnya udah bersih, makanan udah siap gitu ya teman-teman. Dan ketika ada kajian majelis sholawat gitu, majelis ilmu Ustazah Halimah ya teman-teman, kan waktunya nggak nentu ya teman-teman. Kadang pagi itu dimulai jam 7 pagi, kadang kalau siang itu dimulainya itu sekitar jam 2 atau jam 1. Tapi kalau kajian Ustazah Halimah kita itu datangnya nggak bisa mepet banget.
Jadi kalau pagi itu habis subuh kita itu udah siap teman-teman, udah OTW gitu dari jalan. Jadi aku itu menyempatkan waktuku itu untuk beribadah di subuh, dan sebelumnya itu aku udah bangun sekitar jam 4 ataupun setengah 4. Aku itu udah menyempatkan bangun untuk bersih-bersih rumah, untuk masak. Kalau nggak cukup waktunya ataupun ngerasanya kayaknya nggak cukup banget, apalagi ini jaraknya jauh gitu, jadi aku tetap menyempatkan untuk masak untuk pas suamiku ya teman-teman. Jadi menurut aku membagi waktu produktif sebagai ibu rumah tangga agar lebih bermanfaat itu, kita itu dalam tanda kutip itu wajib banget sih bangun jauh lebih pagi dari sebelumnya. Jadi bermanfaat banget untuk membagi waktunya, bisa kita belajar untuk kajian di majelis, rumah udah rapih, masakan udah rapih, jadi kita itu tinggal OTW. Nanti kalau pulang kan udah capek banget gitu ya teman-teman, jadi rumahnya udah bersih dan makanan itu masih tersedia, kita tinggal makan teman-teman. Dan yang ketiga, tips yang aku terapkan agar hidup lebih produktif yaitu kita bisa membagi waktu quality time bersama suami. Contohnya seperti ini teman-teman, ketika pas suamiku itu libur di hari liburnya, jadi untuk kegiatan aku di YouTube terutama dubbing edit sudah aku selesaikan 1 hari sebelum pas suamiku libur. Jadi aku itu produktifin waktu aku itu ketika pas suamiku lagi kerja, aku take video dan aku dubbing. Setelah itu aku edit juga, udah selesai, udah tinggal upload. Jadi nanti besoknya masih ada waktu luang, meskipun itu aku nggak ketinggalan dengan jadwal upload YouTube ya teman-teman, biar rekomendasi aman juga, dan pas suamiku keurus aku bisa membagi waktu berdua. Jadi aku produktifin dengan tag video dan dengan cara aku ngerjain sebelum pak suamiku libur. Jadi menurut aku waktu itu penting banget sih, apalagi kita kalau tidak bisa bijak mengatur waktu pastinya bakalan bingung banget ya teman-teman. Dan gerusak-gerusuk itu aku nggak suka, aku itu lebih suka membagi waktuku sebelum, dan aku itu paling nggak nyaman banget kalau ditungguin gitu teman-teman, apalagi kalau kajian bareng teman-teman majelis gitu cuma nungguin aku tuh nggak bisa teman-teman orangnya kalau ditungguin. Aku jauh lebih nyaman dan lebih suka menunggu aja. Kalau misalnya temen-temennya lagi siap gitu, aku yang nungguin aja, jangan aku yang ditungguin, karena aku rasanya nggak enak banget. Jadi aku itu selalu menunggu teman yang mau berangkat kajian, entah kegiatan aku di sekolah dulu teman-teman, aku itu selalu tim yang nyamper bestie aku dulu kalau mau berangkat sekolah, entah berangkat ngaji gitu teman-teman. Aku itu nggak, gimana ya, aku nggak nyaman kalau yang ditungguin temen, takutnya aku lama atau gerakannya kurang cepet, takutnya ngerasa bete yang nungguin. Jadi aku kalau sekolah, entah kehidupan yang aku terapkan setelah menikah juga, aku lebih suka menunggu temen ataupun pak suami. Tapi kadang kalau aku dandan gitu dan siap-siap kalau pas suamiku mau nganter aku kajian, aku juga rasanya nggak nyaman teman-teman, gerusak-gerusuk, takutnya lama banget. Jadi ya udah, aku lebih baik menunggu gitu. Kalau siap-siap sama pas suami gitu, aku yang siap-siap dulu, nanti baru pas suamiku yang mandi gitu. Jadi kalau aku udah rapi baru nungguin pas suami, paling cepet teman-teman. Apalagi kalau suami itu siap-siapnya itu, apalagi pria ya teman-teman, gercep banget. Jadi aku lebih memilih aku yang siap-siap dulu baru pas suami yang mandi, siap-siap pakaian gitu teman-teman, jadi baru OTW. Dan yang tips keempat yang aku terapkan itu, sediakan ruang dan waktu untuk diri itu ngerasa di hari itu gak apa-apa banget
capek banget, apalagi aku itu kegiatannya ada tag video, food free gitu, masak, bikin cemilan, kegiatan kajian di luar juga. Jadi kita itu ngerasanya jangan mudah menyerah ataupun mengeluh gitu ya teman-teman. Capek banget ya Allah jadi ibu rumah tangga misalnya. Padahal kalau orang-orang bilang itu kadang di rumah aja enak banget kegiatannya, nggak ada capek-capeknya, nggak kerja. Kalau kita bisa nulis dari data awal sampai akhir, mungkin penuh buku diarinya sama kegiatan kita ya teman-teman. Seringkali ibu rumah tangga itu emang gak dihargai teman-teman karena gak kerja. Jadi kita itu sediain untuk ruang ikhlas gitu ya teman-teman. Di saat waktu kita itu capek banget, kita itu harus bisa mengaturnya dengan bijak agar mental tetap aman dan pastinya kita bisa produktif untuk keluarga kecil kita. Jadi menurut aku itu wajib banget sih untuk kita terapkan, dan bagaimanapun kita mengatur waktunya pastikan ketentuan ada di jam sekian gitu. Itu juga sebagian dari takdir. Kita itu hanya bisa berusaha aja agar lebih bijak mengaturnya ya teman-teman. Dan tips yang terakhir yaitu di saat kita bisa mengatur waktu, kita sediain waktu yang cukup untuk istirahat ya teman-teman. Jadi jangan istirahat di atas jam 12 lebih. Pastinya kalau aku pribadi udah capek dari subuh ya teman-teman, dari sebelum subuh masak, ngurus ini kadang kegiatan majelis di luar juga. Jadi udah capek banget teman-teman. Aku itu sekarang itu alhamdulillah untuk insomku itu udah berkurang banget, gak kayak dulu. Dan aku itu bisa tidur sekitar jam 10 dan jam 11 malam ya teman-teman. Jadi menurut aku tips yang ini penting banget sih untuk mengatur waktu. Kita itu harus menyediakan waktu istirahat yang cukup. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya udah jadi juga nih sebagian untuk es lilinnya cappuccino cincau yang aku buat. Dan maaf ya teman-teman, untuk resepnya nggak aku tag video karena lupa banget. Ternyata aku itu sebenarnya itu gini teman-teman, nggak pengen nge-tag video pas buat ini, dan aku juga kepikiran aku itu udah kehabisan konten, kayaknya stok konten. Jadi ya udah aku tag video aja untuk naruhin ya teman-teman. Jadi maaf banget, nanti kalau misalnya ada yang pengen resepnya gitu japri aja ataupun DM, nanti aku kasih ya teman-teman. Dan semoga 5 tips itu bisa bermanfaat buat aku pribadi, teman-teman juga yang udah nonton vlog aku. Di sini juga aku mohon maaf, bukan maksud aku untuk menggurui atau sok pintar ya teman-teman. Aku itu juga sama-sama kayak kalian teman-teman semuanya, masih dalam tahap belajar agar bisa bijak dalam mengatur waktu, efektif membagi waktu untuk keluarga, dan efektif membagi waktu juga untuk kita mencari ilmu, ke majelis ilmu, majelis salawat. Dan membagi waktu yang penting itu menurut aku menyediakan waktu khusus untuk beribadah. Jadi jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Dan waktu itu khusus banget untuk setiap manusia. Dan aku juga masih belajar teman-teman, enggak 100% bisa seproduktif yang aku bicarakan. Kita sama-sama masih belajar. Semoga kita diridhoi Allah, dan semoga kita juga bisa membahagiakan keluarga kecil kita dengan kita belajar bijak membagi waktu untuk keluarga, untuk diri sendiri, dan pastinya bisa membagi waktu untuk mencari ilmu juga ya teman-teman. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk terus bersyukur apapun yang menjadi ketetapan takdir kita ya teman-teman.
Dan di video kali ini aku mau sapa-sapa teman-teman subscriber dulu. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi sakit aku doakan semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, ini aku bikin es lilinnya itu hampir selesai. Jadi nanti bakalan aku lanjut lagi setelah pulang kajian ya teman-teman. Di sini itu aku bikinnya itu setengah dari panci yang aku bikin ya teman-teman. Sebagian udah jadi seperti ini dan nanti bakalan aku sediain untuk bagi-bagi ke tetangga Perum setelah pulang dari majelis sholawat ilmu ya teman-teman. Jadi ini videonya alhamdulillah udah selesai kegiatan aku bikin esnya. Lanjut masih di kegiatan malamku. Ini adalah video yang aku buat juga di malam hari setelah aku bikin es, setelah sholat maghrib juga aku lanjut ke majelis ilmu yang berada di Perum aku ya teman-teman. Jadi di sini ada kajian 1 bulan sekali untuk membahas fikih teman-teman, ilmu fikih juga dan baca yasin dan tahlil juga. Jadi sampai di sini ada vlognya. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk videonya langsung ke suara asli aja ya teman-teman, biar gak gabung sama suara dari aku. Bye semua suasana kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha wa bahriha khususan abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limanitana khususan bisababi. Itu boleh silakan sebutkan nama masing-masing. ومن غفر ذنوبهم وشكرهم وصفهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. للرجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأتوبوا إليه. أقول ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي القيوم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا يا ولا نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين يا رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النشير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النشير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النشير يا الله 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 يا لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين